Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli Usman, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang database terdistribusi. Nah, di sini kita bisa melihat eh, setiap file atau pemrosesan berkas menggunakan prinsip setiap aplikasi memiliki data tersendiri. Jadi konsep ini berdasarkan pada prinsip bahwa data dibuat, disediakan dan dikelola secara terpusat. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian atau sedikit penjelasan bahwa dalam sebuah database terdistribusi itu database atau data-data yang sudah diinputkan akan disimpan ke beberapa komputer. Kemudian komputer-komputer dalam sebuah sistem terdistribusi berhubungan satu sama lain melalui berbagai media. Jadi semua komputer akan saling berhubungan. Kemudian akan tersimpan di situ beberapa database yang saling yang berada di komputer masing-masing. Kemudian sebuah sistem database terdistribusi itu berisikan sekumpulan site di mana tiap-tiap site dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu site atau beberapa site. Di sini kita bisa melihat pemrosesannya, sekumpulan peralatan pemrosesan yang saling berhubung melalui jaringan komputer. Jadi semua komputer saling terhubung dengan jaringan. Kemudian yang dimaksud di sini peralatan pemrosesan data adalah peralatan komputasi yang dapat mengeksekusi sendiri sebuah program. Di sini kita lihat sekumpulan peralatan tersebut ada processing logik atau pemrosesan secara logis, ada fungsi. Di sini ada beberapa fungsi sistem komputer dapat didelegasikan ke beberapa hardware atau software. Kemudian ada data, tentunya ada data. Kemudian tentunya ada kontrol ya, yang akan mengontrol semua komputer-komputer yang saling terdistribusi tersebut. Kemudian kriteria pemrosesan terdistribusi tersebut ada di tingkat hubungan atau degree of computing, ada struktur antar hubungan, ada kesaling tergantungan, kemudian ada keselarasan atau kesamaan antar komponen. Nah, di sini kita bisa lihat pengertiannya, sekumpulan database yang saling terhubung yang sudah saya tadi jelaskan bahwa akan ada database yang masing-masing komputer di situ yang akan saling terhubung melalui jaringan. Kemudian ini kita bisa lihat softwarenya ya, distribusi database management system atau DDBMS, software yang mengelola basis data dan menyediakan mekanisme agar distribusi tersebut transparan di hadapan user. Nah, adapun ciri-ciri yang mendasari dari sistem basis data yang terdistribusi itu, data disimpan pada sejumlah tempat. Di sini setiap tempat secara logik terdiri dari prosesor tunggal. Kemudian prosesor pada tempat yang berbeda tersebut dihubungkan dengan jaringan komputer, jadi akan saling terhubung. Kemudian ini sistem ini bukan sekumpulan file ya yang berada pada berbagai tempat, tapi sebuah database, bukan file tapi database. Dimana di situ terisi data-data memang yang sudah diinputkan. Kemudian setiap tempat itu mempunyai kemampuan untuk secara mandiri memproses perintah user yang membutuhkan akses ke data di tempat tersebut. Jadi dia juga mampu untuk memproses data yang tersimpan di tempat lain. Ada dua aspek penting yang bisa kita lihat di sini, ada distribusi. Jadi data tidak disimpan pada tempat prosesor yang sama. Jadi sehingga database di sini dapat dibedakan dari database tunggal atau sentralisasi. Kemudian korelasi logika. Data memiliki properti yang berhubungan sehingga database dapat dibedakan dari sekumpulan database lokal atau file yang disimpan pada tempat yang berbeda pada jaringan komputer. Nah, kita bisa dilihat di sini database secara geografisnya. Ada di sini terhubung dari beberapa komputer, ada komputer 1, komputer 2, kemudian komputer 3. Di sini saling berkorelasi. Kemudian ada konfigurasi bentuk. Bentuk di sini yang pertama adalah fully connected network. Keuntungannya adalah kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan. Tapi tentunya ini memakan biaya yang mahal. Kemudian kontrol manajemen juga tidak terjamin. Yang kedua, partially connected network. Di sini keuntungannya adalah reliability-nya rendah. Kemudian jadi otomatis cost-nya dapat ditekan. Kemudian kerugiannya adalah kontrol manajemennya itu tidak terjamin. Beda tadi dengan fully connected network. Kemudian yang ketiga adalah terstruktur network. Keuntungannya di sini adalah bersifat sentral. Jadi kontrol manajemennya agak lebih terjamin lah sedikit. Kerugiannya adalah kalau node pusat A rusak, maka otomatis semua akan mengikuti sini rusak.
karena memang di sini adalah pusatnya atau sentralnya. Tapi kemudian setiap proses dimulai dari bawah. Selanjutnya adalah ring network atau LAN. Nah, di sini kita kan pernah lihat topologi ring ya. Di topologi jaringan, keuntungannya di sini adalah kalau rusak satu yang lain masih bisa berjalan. Tapi kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Kemudian ada star network. Keuntungannya itu kontrol manajemennya lebih terjamin karena bersifat sentral. Nah, di sini kita bisa lihat sentralnya di C, di node C. Kemudian reliability-nya rendah. Tapi sama tadi dengan sebelumnya. Kalau satunya ini pusatnya ini rusak, otomatis yang lainnya akan ikut rusak karena memang dia bersifat sentral. Kemudian ini sistem manajemen ini merupakan sistem software yang dapat memelihara database manajemen sistem dan transparan ke user. Kemudian database bukan merupakan kumpulan dari file ya, tadi bisa dijelaskan, bukan file tapi database atau data-data. Kemudian di sini keuntungannya distribusi database dan database yang terdistribusi di sini ada otonomi lokal, kemudian meningkatkan kinerja, meningkatkan reliability, ekonomis, expandability, shareability. Tapi kita bisa lihat di sini kerugiannya. Ini kurangnya pengalaman, kompleksitas, cost atau biaya, kontrol distribusi, kemudian security-nya juga agak lemah, kemudian perubahannya yang sulit. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.